Inilah satu meja The Forum yang pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang gelombang ketiga pandemi COVID-19. Dan Omikron menjadi suspeknya atau menjadi tersangkanya kira-kira yang memunculkan gelombang ketiga ini. Nah, tadi pertanyaan saya kepada Mas Heri, setelah penjelasan dari Prof. Zubairi yang sangat mendetil dan mendalam tadi tentang ukuran-ukuran dari gelombang ketiga tadi. Nah, Mas Heri, pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa terjadi kemudian dalam berapa hari ini kemudian meningkat begitu pesat? Apakah tidak ada antisipasi atau masyarakat kita yang sudah terlalu abe karena sudah bosen juga nampaknya? Gimana Mas Heri? Pokoknya susah. Jadi saya mau jelaskan bagaimana negara-negara di dunia ini menghadapi COVID-19, termasuk Australia gitu ya, yang memang mengantisipasi begitu ketat dengan menutup perbatasannya sedemikian lama, tetapi akhirnya mereka juga kebobolan dengan kasus Omikron ya, yang hariannya itu mencapai 100.000 ya, puncaknya kalau saya baca waktu itu. Sementara beberapa negara lain yang bahkan tidak melakukan antisipasi sama sekali, misalnya tidak menutup perbatasan, tidak melakukan karantina, ya mereka juga mengalami ledakan yang cukup hebat. Kita bisa bicara Amerika Serikat yang kasusnya mencapai 1 juta sehari. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia sebenarnya memilih untuk konservatif dengan mencoba menutup perbatasan atau bukan menutup ya, memperketat screening di perbatasan melalui mekanisme karantina yang tapi pada kenyataannya kemudian kita mendapatkan saat ini di mana penularan harian mencapai 17.000. Kita pernah dalam satu periode yang cukup lama dalam istilah epidemiologinya namanya strolling ya, penularan yang rendah dalam waktu yang cukup lama, kami catat sampai 16 pekan dengan positivity rate-nya lebih rendah lagi, bahkan kami catat 0,06%. Ketika sekarang kita berhadapan dengan positivity rate 24% untuk PCR ya misalnya, tentu ini adalah sebuah peringatan yang cukup keras buat kita semua, terutama daerah-daerah dengan penularan yang cukup tinggi. Makanya antisipasinya harus memang cepat. Kemarin statusnya DKI misalnya masih di level 2, maka mulai besok aktivitas masyarakat diperketat, pembelajaran tatap muka ditutup sementara 1 bulan, kemudian WFH diwajibkan 50%, nah kemudian mal itu juga dibatasi pengunjungnya, yang kemudian diharapkan ini bisa meredam penularan yang lebih tinggi. Mas Heri, ini akibat dari beberapa libur yang terjadi termasuk Natal dan Tahun Baru, atau juga karena tadi Prof. Zubairi juga menyebutkan pembelajaran tatap muka yang dibuka begitu saja, atau karena apa sebenarnya? Ya, pembelajaran tatap muka mungkin hanya satu dari rantai ya. Rantai pertamanya tentu saja kalau kita bisa mempertahankan penularan itu di level yang rendah 0,06% misalnya, berarti memang ada kebobolan dalam hal kita mengkarantina pelaku perjalanan internasional. Ketika negara-negara lain mencapai puncak, saya ingat betul 146 orang gitu ketika di Amerika Serikat itu berhadapan dengan 1 juta penularan, di Prancis dengan 200.000 penularan. Jadi kalau kita belajar dari gelombang sebelumnya, Mas Tra, di mana di 2021 gelombang kedua terjadi, itu juga sama. Kita agak terjadinya belakangan di bulan Februari. Waktu itu tanggal 5 Februari puncaknya waktu itu. Nah, kita juga Mas Tra. Iya, terima kasih Mas Heri. Aku mau ke Mas Rafando. Kan Mas Rafando lagi di Australia. Bagaimana kondisi Australia hari ini, terutama di Melbourne tempat Anda tinggal, dan kemudian Anda akan melakukan penelitian tentang sejarah influenza, perang melawan influenza. Apakah pada saat flu Spanyol misalnya akan juga terjadi pengulangan-pengulangan model seperti apa yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara yang lain? Mas Rafando? Ya. Kalau di Melbourne sendiri, tempat saya sekarang tinggal itu memang kalau dari segi penularannya memang cukup tinggi. Kalau nggak salah hari ini itu active cases-nya bisa sampai belasan ribu kasus. Dan ya boosternya juga sedang terus digenjot. Dan kalau nggak salah sudah sekitar 40% yang kemudian sudah mendapatkan booster ketiga.
Dan terkait dengan flu Spanyol sendiri, itu merupakan salah satu dari serangkaian dari begitu banyak pandemi yang pernah menyerang dunia dan juga dialami oleh Indonesia. Dan kalau misalkan merujuk pada data-data historis, memang jauh sebelum merebaknya COVID-19 itu kita sudah berulang kali menghadapi berbagai serangan pandemi. Seperti misalkan di tahun 2000-an itu ada SARS dan MERS, lalu ada Hong Kong flu di tahun 68 dan 69, lalu ada flu Asia di tahun 57 dan flu Spanyol di tahun 1918 dan juga 1919. Tapi memang kajian saya lebih fokus kepada flu Spanyol ini, dan memang kalau dari segi morbiditas dan mortalitasnya itu memang sangat begitu masif. Jadi di seluruh dunia diperkirakan membunuh sekitar 50 sampai 100 juta populasi kala itu. Sampai 100 juta populasi. Diperkirakan antara 50 sampai 100, dan untuk di Indonesia sendiri itu diperkirakan jumlah korban minimalnya itu 1,5 juta jiwa. Dan menurut penelitian terbaru dari Sida Chandra itu korbannya diperkirakan bahkan bisa mencapai 4,37 juta jiwa, dan itu hanya di wilayah Jawa dan Sumatera saja. Ya, Mas Rafando, kalau dalam penelitian Anda di buku Anda menggambarkan bahwa tentu saja pada 100 tahun yang lalu lebih itu orang menghadapi pandemi ini, influenza juga dengan diwarnai tahayul lah gitu, kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya. Ya hari ini kita juga masih melihat ada beberapa negara yang warganya juga menghadapinya dengan tahayul. Kalau di Indonesia sendiri, Mas Rafando melihat seperti apa, dan apakah itu belief itu masih akan membantu kita juga untuk mengatasi pandemi semacam ini? Jadi ketika flu Spanyol itu serangannya mencapai puncaknya antara Oktober sampai dengan Desember 1918, itu disebut sebagai gelombang kedua, dan gelombang ketiganya juga ternyata terjadi antara bulan Januari sampai dengan Februari, mirip dengan apa yang terjadi dengan COVID-19 saat ini. Dan kalau merujuk pada kasus flu Spanyol sendiri, masyarakat kala itu mereka punya berbagai cara untuk merespons pandemi tersebut, mulai dari respons secara kultural sampai dengan ada yang medical. Tetapi pada saat itu memang berhubung belum ada vaksin dan juga antibiotik belum ditemukan, jadi pemerintah kolonial Belanda itu menganjurkan penggunaan kina. Ada kina, kemudian ada Dovery powder atau Dover's powder, hingga salipirin sebagai pertolongan utama, yang kemudian dipercaya itu bisa menurunkan panas. Dan sementara itu, kalau di kalangan masyarakat, mereka juga banyak menggunakan racikan tanaman herbal, seperti misalkan ada kombinasi kecap dan jeruk nipis, untuk kemudian mengobati batuk, lalu ada labu air, kayu putih, jahe, dan lain sebagainya, untuk meredakan. Tetapi kalau sudah terjadi komplikasi yang kemudian berujung kepada badai sitokin dan implikasinya kepada pneumonia, obat-obatan ini dilaporkan sudah tidak lagi efektif untuk mengobati pasien tersebut. Terima kasih, Mas Rafando. Sebelum saya masuk ke Prof. Agustin, kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadisadikin, tentang puncak dari gelombang ketiga ini. Kita dengarkan. Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari. Tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa di negara-negara lain bisa 3 kali sampai 6 kali dibandingkan puncaknya Delta, di mana puncaknya Delta di Indonesia 57.000 kasus per hari. Iya, Prof. Agustin sebagai ahli kesehatan masyarakat dan penasihat di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kalau melihat perilaku dari masyarakat, kira-kira Prof, kita bicara itu kira-kira, karena ahli biasanya juga mampu untuk memperkirakan dan memprediksi biasanya dengan melihat kejadian dan sebagainya. Kapan puncak gelombang ketiga akan terjadi di Indonesia menurut Prof. Agustin? Menurut perkiraan beberapa skenario, puncak itu kemungkinan akan terjadi pada bulan Maret awal atau sampai pertengahan. Wow, masih panjang nih. Iya, masih panjang ini ceritanya nih. Ya. Dan memang jumlah kasus bisa lebih banyak daripada Delta, karena memang kemampuan varian Omicron ini untuk menular dia lebih kuat ya. Lebih kuat daripada Delta. Jadi yang akan tertular itu bisa lebih banyak. Lebih banyak lagi. Iya. Dan kemudian apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menata hati, menata diri, menata segala hal untuk menghadapi puncak-puncak dari serangan Omicron ini?
Ya, untuk menghadapi wabah itu rumusnya tidak berubah sebetulnya, dan itu sudah kita lakukan juga pada gelombang yang lalu, yaitu siklus prevent, detect, dan response. Jadi yang pertama harus diperkuat adalah prevention. Bagaimana kita bisa mencegah penularan dengan segala macam cara, begitu kan? Nah, penularan ini, transmisi ini kita sudah tahu bahwa 5M yang kita kenal, jadi mulai yang menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, itu jaga jarak menjadi sangat penting sekali. Nah, 2 yang berikutnya yaitu mengatur atau menurunkan mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, saya merasa kita harus fokus pada upaya preventif ini. Nah, mau tidak mau pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas itu harus menjalankan leadership dan keputusan yang cepat dan tepat begitu untuk kemudian mengatur dan menggerakkan upaya prevention ini, diantaranya adalah dengan mengatur mobilitas dan kerumunan itu tadi. Itu jadi harus secepatnya. Menurut saya ini sudah alarm yang sangat jelas dan pemerintah harus melakukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah deteksi. Tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Zubairi Jurban bahwa kemampuan deteksi sebagai salah satu dari siklus surveillance itu di daerah-daerah masih belum sebaik dan semasif di Jakarta misalnya. Nah, itu perlu didorong sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi secara efektif, dini, secara cepat kasus, sehingga kita bisa mencegah penularan lebih lanjut dari kasus tersebut. Sebetulnya kalau saya melihat masyarakat sekarang ini awareness-nya sudah baik ya. Awareness-nya sudah baik ya, Prof ya. Betul. Terutama Jakarta ya, Jabodetabek. Saya catat pernyataan dari Prof Agustin adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan di sini ada Mas Heri yang biasanya dulu mengkritik pemerintah salah satunya, tapi hari ini tampil sebagai wakil pemerintah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Satgas Covid. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang disiapkan untuk memitigasi terjadinya puncak itu? Kita berharap puncaknya tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi, apa yang sudah disiapkan untuk mitigasinya, Mas Heri? Iya, sejak awal pandemi ini di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu selalu meyakini bahwa hal yang paling murah kita untuk menghadapi pandemi ini adalah menyelesaikan persoalan di sektor hulu. Murah dan penting ya, karena berapapun kita di sektor hilir, itu tidak akan kuat kalau di sektor hulu ini tidak dibenahi. Makanya kemudian sejak awal kita memegang pakem untuk melakukan kolaborasi pentahelix dalam menangani pandemi ini, menempatkan publik atau masyarakat itu sebagai subjek dari penanggulangan melalui adaptasi kebiasaan baru. Jadi mengubah perilaku ini rasanya memang tidak mudah, tidak instan, dan barangnya itu juga tidak terlihat. Dibandingkan misalnya kita membeli vaksin dan melakukan vaksinasi kepada seluruh populasi gitu. Tetapi bukan berarti ini tidak penting gitu. Tetapi ini justru sangat penting karena ketika kita bisa mengubah mindset masyarakat, belief masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru, mengubah perilaku mereka dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan ya, kemudian bisa berkembang menjadi 5M atau 6M, itu harus benar-benar dilakukan secara masif ya, dan terstruktur kira-kira seperti itu. Dan itu kami yakini masih akan kita lakukan, bagaimana masalah hulu itu harus kita selesaikan di samping ketika dalam situasi darurat penularan tinggi seperti sekarang yang melanda Jakarta misalnya, itu di bagian hilir juga harus disiapkan sedemikian rupa. Isolasi terpusat juga harus disiapkan karena memang tidak semua orang sebenarnya layak untuk dirawat di rumah sakit karena di Omikron ini sebagian besar bergejala ringan dan tanpa bergejala. Nah, untuk mengedukasi mereka bagaimana kalau mereka tidak bergejala atau bergejala ringan, ini kan juga tidak mudah. Kalau tidak hati-hati justru menimbulkan klaster penularan baru. Ini pekerjaan besar lagi di kita semua, bagaimana menjaga situasi ini. Dan mendeteksi meskipun dengan tingkat keparahannya yang rendah itu tugasnya dokter tentu saja. Nah, ada Prof. Zubairi. Apa yang dilakukan atau apa disiapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia untuk supaya bisa
jangan sampai terjadi puncaknya di bulan Maret tadi yang disampaikan oleh Prof. Agustin, Prof. Zubairi? Oh, karena di situ pencegahan yang terbaik. Jadi memang itu tidak bisanya ini saja, tentu saja lebih banyak karena kita semua khususnya masyarakat dan selalu fasilitasi oleh pemerintah. Jadi yang pertama memang vaksinasi, yang kedua harus yang belum segera vaksinasi. Yang sudah 2 kali secepatnya segera booster. Kemudian tadi mengenai kalau keluar rumah harus pakai masker, maskernya kalau bisa yang N95 atau KN95, jangan yang lain. Kemudian yang amat bahaya itu kan kalau kita ada di dalam satu ruangan bersama-sama dengan banyak orang cukup lama, apalagi kalau ruangannya pakai AC dan tertutup. Baik itu ruang rapat di kantor, apakah itu ruang ibadah, apa itu ruang pada waktu sekolah, apakah itu ruang pada waktu kita melayat, takziah ataupun yasinan, itu semuanya berisiko tinggi, jadi itu harus dihindari. Jadi yang tadi disampaikan bahwa mal dibatasi, tempat-tempat untuk publik dikurangi, itu saya kira tindakan yang bagus sekali. Tinggal ngawasi agar aturannya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Jadi terima kasih Prof. Zubairi. Itu yang utama. Ya, terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi Mas Heri sudah menjelaskan, tetapi ini dari perspektif seorang dokter. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat? Dan jawaban Prof. Zubairi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih bersama Satu Meja The Forum.